Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2904 sampai bab 2906. Mulut Antonio bergerak-gerak dua kali saat mendengar tawaran Ye Chen. Dia mengertakkan gigi dan tersenyum. Oke, kamu benar-benar mampu memeras mafia. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Hei, apakah kamu seorang mafia?" Antonio mencibir, "Apa? Baru saja melihatnya." Setelah itu, dia memasukkan kembali $1.000 itu ke dompetnya dan berkata kepada Ye Chen dengan ekspresi angkuh, "Sekarang kamu tahu identitasku, kamu bisa keluar sekarang." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Kamu ingin mengirimku pergi tanpa memberiku uang. Apakah kamu sudah bangun?" Antonio mengertakkan gigi dan berkata, "Anak baik, jika kamu gagal memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadamu, jangan salahkan aku." Setelah itu, dia memerintahkan anak buahnya, "Patah kakinya. Lalu bawa dia sejauh 100 mil, cepat bergerak, tamu terhormat akan segera datang." Beberapa anak buahnya segera bersiap dan berjalan menuju Ye Chen. Saat ini, sirene berbunyi, dan beberapa mobil polisi dengan cepat melaju. Setelah mobil berhenti, belasan petugas polisi turun dari beberapa mobil. Salah satu dari mereka mendatangi Antonio dan berkata, "Antonio, kami menerima telepon. Ada yang mengatakan bahwa mafia menabrakkan mobil dan membunuh orang di sini. Apa sebenarnya yang terjadi?" Antonio sedikit terkejut, lalu tanpa sadar menatap Ye Chen. Ye Chen tersenyum jahat dan segera berkata kepada polisi, "Petugas, orang mereka memukul saya dengan mobilnya. Bukan saja dia tidak mengatasi masalahnya, dia juga mengeluarkan pistol untuk membunuh saya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah anggota mafia yang baru saja menodongkan pistol ke arahnya dan berseru, "Itu dia punya pistol di tangannya." Beberapa polisi segera menodongkan senjatanya ke arah pria tersebut, dan salah satu dari mereka berteriak keras, "Berbaringlah di tanah dengan tangan di atas kepala, sekarang juga." Pria itu tidak tahu harus berbuat apa. Dia tahu bahwa penembakan oleh polisi Amerika lebih umum daripada makan permen karet. Dalam hal ini, jika dia tidak bekerja sama, pihak lain mungkin akan menembaknya sampai mati. Namun, cara polisi Amerika membuat masyarakat bekerja sama sangat merugikan harga diri masyarakat. Karena mereka punya banyak senjata di sini, polisi harus memastikan bahwa pihak lain tidak menimbulkan ancaman apapun. Mereka biasanya menutup kepala dengan kepala mereka, merentangkan tangan, merentangkan kaki, dan berbaring dalam huruf besar. Tidak masalah bagi orang biasa, tapi bagi anggota geng yang ingin menyelamatkan mukanya, tidak ada bedanya dengan berlutut di jalan. Oleh karena itu, banyak anggota geng pencinta wajah meninggal setiap tahun di Amerika karena harga diri mereka. Polisi memintanya untuk melepaskan tangannya dan berbaring di tanah, namun dia menolak untuk bekerja sama. Bahkan ada yang memasukkan tangannya ke dalam saku secara provokatif dan berkata, "Bolehkah saya mengeluarkan ponsel saya?" Ketika polisi Amerika bertemu dengan orang yang begitu sok, mereka tidak akan memberinya kesempatan untuk menyesal sama sekali. Tidak peduli berapa banyak polisi yang ada di pihak mereka, semua orang akan mengosongkan majalahnya dalam waktu sesingkat mungkin, lalu kembali dan menulis laporan mengatakan bahwa mereka mengira dia memasukkan tangannya ke dalamnya. Ada kecurigaan ada pistol di sakunya, dan dia dapat kembali bekerja keesokan harinya. Antonio juga merasa akan memalukan bagi anak buahnya untuk berbaring di sini. Jadi dia berkata, "Pak, ini hanya kecelakaan lalu lintas biasa. Putri saya tidak sengaja menabrak pria ini saat mengemudi. Kami sedang bernegosiasi bagaimana cara mengganti kerugian suami Anda, mobil." Petugas polisi tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah dengan Antonio. Jadi dia memandang Ye Chen dan bertanya, "Tuan, apakah situasinya seperti yang dia katakan?" Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tentu saja tidak. Dia memukulku.
Bukan saja dia tidak membayarnya, dia juga mengancam akan membunuhku. Setelah itu, Ye Chen hanya mengikuti gaya ibu mertuanya Malan, duduk di tepi jalan, dan berkata dengan tenang, "Saya tidak peduli. Saya akan berada di sini hari ini untuk melihat bagaimana dia membunuh saya. Selain itu, mereka semua punya gun. Jika Anda tidak menghadapinya, saya akan mengunggah semua ini ke internet. Biarkan semua orang melihat bagaimana polisi New York melindungi mafia." Qiang Zai, yang tidak jauh dari situ, mengangkat ponselnya dan berkata, "Saya sudah menyiarkan langsung di situs video. Saya juga menyuruh teman-teman saya untuk merekam layarnya. Mereka akan mengirimkan video tersebut ke lebih banyak situs video nanti." Ketika petugas polisi mendengar ini, dia terbatuk dengan canggung dan berkata kepada Antonio, "Anda juga telah melihat apa yang terjadi hari ini. Pertama-tama, Anda harus menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kedua, siapapun yang mengeluarkan senjata harus kembali bersama saya untuk diselidiki." Antonio sangat marah. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia akan diperas dan dimanipulasi di depan pintu rumahnya sendiri? Kuncinya adalah saya belum punya solusi apapun. Saat ini, orang kepercayaannya menghampirinya dan berbisik, "Bos, tamu terhormat akan segera datang." Antonio tiba-tiba merasa gugup. Dia tidak ingin melihat dirinya berdebat dengan orang lain di depan pintu setelah tamu terhormat tiba. Kuncinya adalah putri saya menabrak orang lain dengan mobilnya dan saya tidak mau memberikan kompensasi atas hal yang memalukan tersebut. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangguk, menarik pria itu, mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan melemparkannya ke tanah, lalu mendorongnya ke arah polisi dan berkata, "Bawa dia pergi." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata, "Kamu ingin $100.000 AS, kan? Tunggu, aku akan meminta seseorang mengambilkannya untukmu sekarang." Ketika polisi mendengar ini, mereka memandang Ye Chen dengan tercengang dan berkata, "Kamu ingin $100.000 darinya?" "Itu benar," Ye Chen berkata tanpa basa-basi, "gaji waktuku yang hilang sangat tinggi, dan $100.000 sudah merupakan tawaran yang murah baginya." Polisi itu menelan ludahnya dan bertanya, "Anda tidak tahu siapa dia, bukan?" Ye Chen cemberut dan berkata, "Apakah saya perlu tahu?" Polisi itu memandang Ye Chen dengan penuh simpati dan berkata dengan serius, "Dengar, orang ini bernama Antonio Zano. Kami di sini, tentu saja dia tidak akan melakukan apapun padamu. Tetapi setelah kami pergi, kamu harus memikirkannya sendiri. Saya menyarankan Anda untuk tidak menipu dia. Mobil Anda tidak mahal, termasuk perbaikan dan waktu yang hilang, $10.000 sudah cukup." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Saya belum pernah mendengar tentang Antonio Zano. Selain itu, saya tidak tahu berapa banyak uang yang saya hasilkan dalam sehari. Meminta dia $100.000 AS adalah harga diskon setelah memberinya muka. Tidak. Apa kalau tidak, dia tidak puas?" Antonio juga tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka pria ini begitu percaya diri dan bunuh diri seperti ini, yang merupakan satu-satunya saat dia melihatnya dalam hidupnya. Jadi, dia berkata kepada Ye Chen, "Karena petugas polisi juga ada di sini, jangan beri saya diskon, katakan berapa harga aslinya." Ye Chen tidak takut sama sekali dan berkata dengan tenang, "Harga aslinya setidaknya 1 juta. Antonio mengangguk dan mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu benar-benar pintar. Ayo lakukan ini. Jika kamu ingin uang tunai 1 juta, saya mungkin tidak bisa mendapatkannya. Tolong tinggalkan saya informasi kontak dan alamat Anda. Setelah saya mengambilnya juta, saya akan mengirimkannya kepada Anda, lewat." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Tidakkah menurutmu memalukan tinggal di villa sebesar itu dan harus membayar 1 juta untuk itu?" Polisi itu hanya merasa kepalanya berdengung. Untungnya dia tidak mengerti bahasa Mandarin. Kalau tidak dia tidak akan bisa membujuk hantu sialan itu dengan kata-kata yang baik. Antonio juga sangat marah.
Ini seperti ketua kelompok yang terdaftar bertemu dengan penjaga keamanan di tempat parkir. Anda mengatakan ribuan hal dan menggunakan senjata dan tongkat untuk mengintimidasi dan membujuk, tetapi dia menolak untuk mengizinkan Anda masuk. Jadi, dia menekan amarah di dalam hatinya dan bertanya pada Ye Chen, "Baiklah, beritahu saya cara menyelesaikannya, dan saya akan mendengarkan Anda." Ye Chen mengangguk, menunjuk ke rumahnya, dan berkata, "Aku akan pergi ke rumahmu dan menunggu. Kamu dapat mengumpulkan 1 juta dan memberikannya kepadaku. Aku akan mengambil uang itu dan pergi. Masalah ini sudah selesai." Antonio bertanya dengan heran, "Maksudmu, kamu ingin masuk dan menunggu?" "Ya." Ye Chen mengangguk dan berkata tanpa basa-basi, "Tentu saja saya harus menunggu di rumah Anda. Kalau tidak, apa yang akan saya lakukan jika Anda menutup pintu dan bersembunyi dari saya?" Antonio langsung tertawa dan berkata, "Oke, karena kamu bilang begitu, silakan masuk dan duduk sebentar, dan saya akan mengatur seseorang untuk mengumpulkan uang." Dari sudut pandang Antonio, pria seperti Ye Chen yang menginginkan uang daripada nyawanya hanya mencoba bunuh diri. Ia sudah mengungkap identitasnya sebagai mafia, dan ia masih ingin meminta uang darinya. Bukankah ini meminta uang dengan mengorbankan nyawanya? Terlebih lagi, bagaimana saya bisa memberinya uang? Anda harus tahu bahwa meskipun Anda memiliki kekayaan lebih dari 100 juta, setiap sen di dalamnya adalah uang hasil jerih payah yang telah Anda keluarkan dengan susah payah dari kantong orang-orang di bawah. Jika orang luar ingin mengambil 1 sen, mereka akan bunuh diri. Awalnya, dia khawatir Ye Chen sudah menelepon polisi dan polisi ada tepat di depannya. Meskipun dia telah membunuh banyak orang, dia akhirnya mulai membersihkan namanya. Bagaimana dia bisa menyerang anak ini di depan polisi? Namun siapa sangka anak ini berinisiatif mengikuti saya masuk ke dalam rumah untuk mendapatkan uang. Bukankah ini hanya serigala yang masuk ke mulut harimau? Selama dia masuk ke rumahnya sendiri dan tidak diawasi polisi, dia bisa langsung membiarkan anak buahnya memukulinya sampai mati, lalu memalsukan adegan dia mencuri di rumah. Kalau polisi datang, mereka akan bilang begitu. Pria mencoba mencuri dan ditembak mati oleh anak buahnya. Selama dia menemukan pengacara yang andal, kemungkinan besar tidak akan masuk penjara. Bahkan jika pengacara tersebut bekerja secara tidak normal dan dijatuhi hukuman yang sebenarnya, orang yang dipenjara akan tetap menjadi adiknya dan tidak ada hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, sejak Ye Chen berkata dia ingin pergi bersamanya, dia sudah memutuskan untuk tidak membiarkan Ye Chen keluar hidup-hidup. Pada saat ini, polisi juga mengetahui bahwa begitu Ye Chen masuk, kemungkinan besar akan terjadi bencana. Jadi salah satu polisi dengan baik hati mengingatkannya, "Tuan, jika Anda memiliki masalah, saya menyarankan Anda untuk menyelesaikannya di luar. Masuk." Sambil berbicara, dia menambahkan, "Selain itu, menurut saya bukanlah ide yang baik untuk meminta 1 juta dolar AS untuk masalah ini. Pak, ini jelas merupakan harga yang diminta tidak masuk akal, jadi saya tetap menyarankan Anda untuk menerima saran tersebut, 10.000 dolar AS. Ye Chen secara alami mengetahui niat polisi dan tahu bahwa mereka memiliki niat baik, tetapi baginya, drama yang akan dia lakukan untuk Antonio hari ini disebut kematian, jadi tentu saja dia harus melakukannya sampai akhir. Jadi, dia berkata kepada polisi, "Maaf, saya tidak menerima usulan 10.000 dolar AS. Saya bersikeras menuntut 1 juta dolar AS." Setelah mengatakan itu, dia menoleh ke arah Antonio dan berkata, "Ayo masuk, saya akan menunggu kamu mengambil uangnya." Polisi tidak punya pilihan selain bertanya lagi kepada Ye Chen, "Pak, jika Anda sudah mencapai kesepakatan dan tidak ada keberatan, maka kami akan mengungsi. Apakah Anda punya pertanyaan lain?" "Tidak lagi." Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih, kawan polisi." Ketika beberapa petugas polisi Amerika mendengar istilah kawan, mereka tampak tidak dapat dimengerti. Kemudian mereka saling memandang, memasukkan kembali senjata ke sarungnya, kembali ke mobil, dan pergi.
Begitu polisi pergi, ekspresi Antonio berubah. Senyum palsunya segera menghilang, digantikan oleh wajah dingin penuh niat membunuh. Dia mengulurkan tangannya, menunjuk ke arah Ye Chen dengan jijik, dan kemudian menunjuk ke arah Qiang Zai tidak jauh dari sana, dan berkata kepada bawahannya, bawa kedua tamu terhormat ini ke gudang anggur. Setelah saya menjamu tamu-tamu terhormat, saya pribadi akan melakukannya, bicaralah dengan mereka. Saat Antonio mengucapkan kata VIP, Ye Chen bahkan mendengar suara giginya mengatup. Namun, Ye Chen sama sekali tidak khawatir saat ini. Malah dia berkata dengan ekspresi tidak puas. Apakah mengundang orang ke gudang anggur sama dengan cara mafia Italia Anda memperlakukan tamu? Tolong, mulut Antonio bergerak-gerak dan dia berkata dengan ekspresi dingin. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan seperti apa keramah tamahan Sisilia yang sebenarnya. Julia, yang berada di bawah kendali, berkata kepada Ye Chen dengan sangat gugup, dia akan membunuhmu, cepat pergi, jangan tinggal di sini lagi. Ye Chen tersenyum dan berkata, saya belum pernah ke Sisilia. Hari ini saya memiliki kesempatan untuk merasakan keramah tamahan orang Sisilia di New York. Bukankah rugi jika saya tidak mengalaminya? Setelah itu, dia berjalan lurus menuju manor dan masuk. Ye Chen berkata sambil berjalan, oh, sejujurnya, manormu tidak terlalu bagus. Meskipun di sebelah Changdao, sebenarnya tidak dalam lingkup Changdao. Ini lebih seperti gerbang ke Long Island. Orang-orang kaya sejati di New York semuanya tinggal di Long Island. Apa gunanya kamu tinggal di tempat ini? Mungkinkah kamu harus menjaga gerbang di sini untuk orang-orang kaya yang tinggal di Long Island? Saat dia berbicara, dia menepuk keningnya dan berkata sambil tersenyum, lihatlah otakku, aku hampir melupakan pekerjaanmu sendiri. Dunia bawah, kamu tidak lebih dari dewa kematian bagi orang miskin, pengawal bagi orang kaya, dan antek yang berkuasa. Anda berada di tepi Long Island. Orang-orang kaya dan berkuasa tinggal di sana, jadi Anda harus menjadi pengawal dan anjing di sini. Jadi Anda harus memakai banyak topi, itu tidak mudah. Sialan, Antonio tiba-tiba menjadi marah. Dia meraih kerah Ye Chen dan berkata dengan tegas, wah, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata kematian. Saat kamu sampai di wilayahku hari ini, aku tidak akan pernah membiarkanmu keluar hidup-hidup. Ingat betapa sombongnya kamu sekarang. Aku akan melihat bagaimana kamu akan memohon ampun padaku nanti. Ye Chen dicengkeram kerah bajunya. Dia tidak menolak atau menunjukkan ketidakpuasan apapun. Dia hanya menatap Antonio sambil tersenyum dan berkata, aku lupa memberitahumu. Kamu bisa mengambil kerahku, tapi harganya tergantung di tangan mana. Tangan manapun yang kamu pegang akan dipotong. Meskipun gadismu sangat cantik, sama sekali tidak ada negosiasi mengenai masalah ini. Melihat tatapan Ye Chen yang membutuhkan, Antonio tidak bisa mengendalikan emosinya dan mengangkat tinjunya untuk memukul wajah Ye Chen. Pada saat ini, peluit tiba-tiba terdengar di belakangnya. Dia menoleh ke belakang dan melihat konvoi 4 Cadillac dan sebuah Rolls-Royce Phantom mendekat dari sudut. Ekspresinya tiba-tiba bersinar, dan dia tidak peduli untuk mengalahkan Ye Chen di sini. Dia segera mendorong Ye Chen ke samping dan berkata kepada orang kepercayaannya, cepat, tamu terhormat ada di sini, ikutlah dengan saya untuk menyambutnya. Selain itu, kirim wanita itu ke ruang perjamuan dan membawa wanita ini ke ruang perjamuan. Xiao Zihe dan teman-temannya dikirim ke gudang anggur. Setelah itu, tanpa menunggu siapapun bereaksi, dia mengambil langkah pertama dan keluar. Beberapa pria hendak membawa Ye Chen, Qiang Zai dan Julia ke istana ketika Ye Chen tiba-tiba berteriak dengan dingin, jangan bergerak, kalau tidak, aku akan memenggal kepalamu. Ketika Ye Chen mengatakan ini, dia menggunakan energi spiritual. Setelah orang-orang ini mendengarnya, mereka merasakan seluruh jiwa mereka gemetar. Mereka tertegun di tempat untuk beberapa saat, tidak berani melakukan gerakan apapun. Julia sangat terkejut. Dia tahu seperti apa bawahan ayahnya.
orang-orang yang bisa mengikuti ayahnya semuanya adalah iblis pembunuh tanpa berkedip. Mereka mungkin mengenakan jas dan kacamata hitam sekarang, mereka terlihat seperti manusia, tetapi kenyataannya mereka, seperti mafia lain di Sisilia, memulai dengan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Orang-orang ini sangat tidak takut. Bagaimana mereka bisa begitu takut dengan kata-kata Ye Chen sehingga mereka bahkan tidak berani bergerak? Terlebih lagi, saya dapat melihat dengan jelas ada ketakutan yang tak terlukiskan di mata orang-orang ini. Namun Antonio, dan para pengikut di sekitarnya saat ini, tidak menyadari keanehan di sini. Di mata beberapa orang, yang bisa mereka lihat hanyalah konvoi yang mendekat perlahan. Ketika beberapa orang buru-buru lari keluar manor, iring-iringan mobil kebetulan saja melaju. Antonio langsung berlari menuju Rolls-Royce Phantom, berdiri di luar pintu mobil dengan ekspresi wajah tersanjung, dan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan membuka pintu belakang. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria parubaya, dan Antonio, yang tadinya sombong dan mendominasi, membungkuk seperti burung puyuh di luar mobil dan berkata dengan hormat, "Tuan Aman Ramovic yang terhormat, selamat datang. Anda datang ke New York." Saat ini, Aman Ramovic, yang sudah berusia 50-an, mengenakan setelan jas kelas atas yang sangat bagus, dengan gaya rambut yang sangat rapi, dan dengan sosok yang terawat, tidak ada jejak orang paruh baya atau lanjut usia di sana. Kali ini dia tampak seperti berusia sekitar 40 tahun. Saat Antonio melihat Aman Ramovic, sanjungan terukir di wajahnya mafia yang baru saja berjanji akan membunuh Ye Chen, kini di hadapan Aman Ramovic, seperti seorang cucu yang menantikan permen dari kakeknya. Ekspresi Aman Ramovic sangat acuh tak acuh saat ini, dia memandang Antonio dan berkata dengan sikap sedikit merendahkan, "Antonio, kamu masih di sini menunggu untuk menyambutku sampai larut malam. Terima kasih atas kerja kerasmu." Antonio tersanjung dan buru-buru berkata, "Tuan, Anda sopan sekali, merupakan kehormatan bagi saya, Antonio, dan kehormatan seluruh keluarga Zano untuk melayani Anda." Karena itu, dia buru-buru berkata, "Tuan Aman Ramovic, saya telah meminta seseorang untuk menyiapkan makan malam mewah. Silakan pindah ke ruang perjamuan istana." Aman Ramovic melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah apakah ini makan malam atau tidak, saya sudah memakannya di pesawat. Hanya saja ini sudah sangat larut dan saya harus bekerja keras agar Nona Julia dapat menunggu. Aku benar-benar malu." Antonio adalah pria yang baik, dan ketika dia mendengar kata-kata ini, dia secara alami tahu arti kata-kata Aman Ramovic. Padahal, tujuan mendasar mengundang Arman Ramovic ke rumahnya di New York kali ini adalah untuk menikahkan putrinya Julia, yang berusia awal 20-an, dengan Arman Ramovic. Dan sejak Aman Ramovic gagal dalam ambisinya untuk menikahi Helena terakhir kali, dia mendapat pelajaran dari pengalaman pahitnya. Karena status dan latar belakang istimewanya, ia sebenarnya terpinggirkan di seluruh Eropa Barat. Bahkan klub sepak bola miliknya dirampas oleh Inggris atas dasar keadilan. Dalam keadaan seperti itu, pada dasarnya mustahil baginya untuk menikahi seorang putri dari keluarga kerajaan Eropa. Ditambah dengan pecahnya perang lokal di Eropa Timur, situasinya di Eropa Barat semakin sulit. Terlebih lagi, Eropa Barat saat ini semakin sulit bagi Aman Ramovic. Ia dulunya adalah seorang pengusaha sukses yang sering muncul di berita utama media, namun kini ia telah menjadi tikus jalanan yang diserbu semua orang. Di Eropa Barat, setiap hari ada berbagai macam berita yang mengkritik dan menyindirnya di halaman depan. Selama dia disebutkan di TV, sesuatu yang buruk pasti akan terjadi, tidak peduli seberapa kuat psikologinya, dia tidak bisa mengatasinya, tercampur dalam serangkaian putaran seperti itu. Apalagi diabaikan dalam waktu lama membuat Aman Ramovic sendiri merasa tidak tertarik. Oleh karena itu, dia memikirkannya dan meninggalkan Eropa Barat dan datang ke Amerika Serikat untuk mengubah hidupnya.
Selain itu, Aman Ramovic juga sangat menyadari situasinya saat ini. Seluruh masyarakat Barat tidak terlalu menyambutnya. Di banyak industri, meskipun mereka menarik orang untuk berinvestasi, jika dia mengatakan ingin berinvestasi, mereka pasti akan menolaknya di luar pintu. Oleh karena itu, Aman Ramovic berpikir sebaiknya dia datang ke Amerika Serikat untuk sementara waktu mencari tempat yang cocok untuk pensiun, dan pada saat yang sama mencari istri baru sementara yang cocok. Baginya, Amerika Serikat adalah tempat yang baik di mana ia bisa maju, menyerang, mundur, dan bertahan. Jika situasi di Eropa Timur masih bisa diatasi, maka saya akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Eropa Barat sebagai pengusaha sukses di masa depan. Jika situasi di Eropa Timur semakin buruk, saya mungkin tetap tinggal di Amerika Serikat dan mengandalkan pada miliaran saya untuk pensiun. Justru karena dia mendapat ide inilah dia mulai mencari hubungan kerjasama di Amerika Serikat. Namun setelah ditelusuri, di antara mereka yang memiliki sejumlah energi di Amerika Serikat, kecuali mafia, hampir tidak ada yang mau dekat dengannya. Alasan Antonio bisa menarik perhatiannya adalah karena dia memiliki seorang putri yang cantik. Aman Ramovic telah mengalami banyak pernikahan, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ia gagal menikahi Helena beberapa waktu lalu, dan ia tidak dapat menemukan wanita yang cocok akhir-akhir ini. Putri Antonio, Julia, masih muda dan cantik, dan Antonio juga menyukainya. Dia memberitahu Aman Ramovic bahwa putrinya sangat mengaguminya. Jika memungkinkan, dia bersedia menikahkan Julia dengannya agar dia bisa merasa cantik, sehangat pedesaan. Jika itu terjadi di masa lalu, Aman Ramovic pasti akan meremehkan putri seorang mafia. Bagaimanapun, dia adalah seorang pengusaha terkenal di dunia, dan mafia itu kotor dan bau di matanya. Menikahi gadis dari keluarga mafia berarti menurunkan status Anda. Namun, situasi saat ini istimewa. Di mata orang Eropa Barat, Eropa, dan Amerika, ia menjadi kotor, bau, dan tidak populer, sehingga menikahi mafia tidak begitu sulit untuk diterimanya. Apalagi Julia memang cantik. Dia adalah gadis muda asal Italia, tingginya sekitar 178 cm. Gadis seperti itu cantik dan seksi, dan kuncinya adalah dia muda, tahun-tahun indahnya baru saja dimulai. Mampu hidup dengan kecantikan muda seperti itu masih menarik bagi Aman Ramovic. Lebih penting lagi, dia menemukan seseorang untuk menyelidiki latar belakang Julia. Meskipun dia adalah seorang gadis dari keluarga mafia, ternyata dia bersih dan berperilaku baik. Dikatakan bahwa dia bahkan tidak pernah punya pacar. Hal ini membuatnya Aman Ramovic menantikannya. Untuk itu, ia, seekor sapi tua, biasanya memakan rumput muda, namun rumput lembut yang berwarna hijau, tanpa cacat, dan belum pertama kali dimakan ini agak langka baginya. Selain itu, meskipun Julia bukan putri dari keluarga kerajaan Eropa, ia tetap merupakan putri seorang bos mafia. Keluarga Antonio memiliki pengaruh besar di seluruh dunia bawah tanah New York. Jika ia menikahinya, ia pasti akan sulit diatur. New York, pergilah, dan media-media itu tidak akan pernah berani menulis artikel yang menyindir dan mengkritik saya. Bagaimanapun, dia adalah menantu mafia. Siapapun yang berani menulis laporan sembarangan bisa ditembak di jalan hari. Oleh karena itu, selama menikah dengan Julia dan menetap di New York, Aman Ramovic bisa hidup damai tanpa gangguan apapun. Karena alasan inilah dia menjadikan rumah Antonio sebagai perhentian pertamanya di Amerika Serikat. Yang dia rencanakan adalah selama dia dan Julia menyepakati tanggal pertunangan dan pernikahan, dia akan membeli sebuah rumah besar di Long Island untuk ditinggali terlebih dahulu, lalu menikah dengan Julia, lalu bersantai sebentar. Pemikiran Antonio juga sangat sederhana. Tempat seperti Amerika bukanlah Meksiko atau Kolombia. Dunia bawah tanah sendiri tidak bisa menjadi arus utama. Oleh karena itu, jika dia bergabung dengan dunia bawah tanah di Amerika,
batas atasnya sebenarnya sangat rendah. Meskipun Washington menutup mata terhadap mafia, premisnya adalah bahwa mafia tidak bisa menjadi terlalu kuat. Perasaan ini seperti membesarkan Shiba Inu di Washington, sejak lahir sudah memiliki ekspektasi psikologis terhadap ukurannya. Tidak apa-apa untuk mengatakan apakah anjing ini akan tumbuh dewasa. Begitu anjing ini tumbuh menjadi Akita, Washington tidak hanya akan membunuhnya hidup-hidup untuk diambil dagingnya, tetapi setidaknya akan memotongnya hidup-hidup dari Akita menjadi Shiba Inu. Jika berani berkembang lebih jauh, lalu dipotong lagi. Oh ya, rangkanya itu Shiba Inu. Kalaupun mau jadi gajah harus dipotong. Oleh karena itu, dalam hal ini, dia hanya dapat mencari bantuan untuk membantunya menemukan terobosan baru. Aman Lamovic, yang kaya raya dan ditinggalkan oleh seluruh masyarakat Eropa dan Amerika, tentu saja menjadi pilihan terbaiknya. Bersambung.